itu dulu. Ada yang ingin kamu bicarakan hari ini? Enggak, ya sebenarnya aku pengen cerita sih, sebenarnya pengen curhat ya, masalah kuliah juga masalah organisasi. Terutama kan akhir-akhir ini aku merasa kuliahku terganggu, kuliahku berantakan, tugas yang menumpuk banyak juga, dan saya sering telat masuk kelas gara-gara ikut organisasi yang tidak teratur waktunya. Kalau saya dengar-dengar juga kamu cukup aktif ya dalam organisasi di perkuliahan kamu. Kamu bisa ceritakan sedikit kamu ikut organisasi apa aja? Iya Kak, jadi aku ikut organisasi itu ada yang organisasi internal, ada yang organisasi eksternal. Ada juga organisasi mahasiswa yang aku ikuti seperti HIMA atau UKM-UKM yang lain. Tapi gak cuma itu Kak, aku juga ikut di kepanitiaan. Saya sangat mengapresiasi semangat kamu untuk aktif dan berkembang dalam organisasi itu ya. Tapi kamu juga perlu mengingat prioritas utama kamu itu di sini apa sih? Kamu juga sudah mencoba membuat jadwal atau perencanaan waktu gitu buat perkuliahan atau organisasi kamu? Sudah pernah nyoba Kak, aku sudah pernah nyoba bikin jadwal mandiri ya, kayak jadwal yang aku tulis terus aku tempel di lemari, aku tempel di meja belajar. Bahkan aku pernah nyoba tulis jadwal itu di catatan di HP atau bahkan jadi wallpaper Kak. Cuman itu semua kurang konsisten, dan akhirnya karena banyak organisasi yang aku ikuti dan waktunya yang sering berubah-ubah mendadak untuk rapat-rapat itu, akhirnya yang jadi korban ya tetap kuliahku Kak. Oke, saya paham. Kamu mengambil banyak peran dan kamu tuh ingin produktif. Tapi itu menurut aku terlalu banyak ya. Itu juga bisa jadi bumerang buat kamu dan itu bisa bikin perkuliahan kamu itu tidak seimbang. Bagaimana kalau kita coba evaluasi dulu mana kegiatan yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda atau bahkan bisa dilepas. Iya Kak, aku juga terpikirkan sih untuk mengurangi kegiatan yang aku ikuti. Tapi agak-agaknya aku takut dianggap, atau bahkan aku sendiri takut nggak konsisten untuk melakukan itu Kak. Kamu perlu ingat ya, menjaga komitmen juga termasuk menjaga diri kamu sendiri. Kamu kalau kelelahan atau kuliahmu berantakan, itu juga bentuk ketidakseimbangan. Kamu bisa tetap aktif, tapi dengan batas yang normal. Jangan sampai kamu kehilangan arah hanya karena takut atau mengecewakan orang lain. Iya Kak, aku jadi kepikiran buat ngatur ulang sih dari jadwal-jadwal aku yang udah aku ikuti. Juga aku juga ingin latihan bilang tidak atau menolak ajakan-ajakan rapat yang bertabrakan dengan waktu kuliah. Itu sangat bagus sih, itu awal yang bagus. Kalau emang kamu punya goal yang seperti itu, saya dukung. Aku akan terus dukung kakak dimanapun keadaannya. Nanti kalau emang kakak perlu untuk sesi lagi, nanti kita akan jadwalkan lagi. Oke, terima kasih banyak Kak. Nanti aku coba latihan dulu kecil-kecilan. Terima kasih banyak Kak atas masukannya dan bimbingannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Halo, selamat pagi. Langsung aja duduk ya. Ya Kak, terima kasih. Gimana? Ada yang ingin kamu ceritakan? Iya nih Kak, bingung Kak rasanya. Saya nggak ada gunanya. Saya udah berusaha belajar maksimal mungkin bimbel, kerjain latihan soal, tapi tetap aja nilai saya nggak sehebat teman-teman. Mama juga selalu bilang, lihat tuh kakakmu dulu waktu SMA, udah bisa ranking 1 terus. Saya banding-bandingin terus. Terima kasih ya karena kamu sudah jujur cerita ke saya. Saya bisa bayangkan betapa beratnya menjalani hari-hari seperti itu.
ketika semua yang kamu lakukan terasa tidak cukup dan kamu terus-menerus merasa gagal di mata kedua orang tuamu. Terus kamu nggak ada intinya kamu nggak ada seorang yang bisa mendukung kamu. Ya kak, saya kadang mikir buat apa sih capek-capeknya belajar, ujung-ujungnya bilang kurang, belum maksimal. Saya jadi ngerasa makin kecil, makin gak bisa percaya diri saya sendiri. Saya juga cukup percaya kalau kamu punya semangat yang sangat besar, tapi kamu merasa tetap tidak dihargai ya. Perasaan seperti itu bisa bikin kita merasa tidak berarti. Saya ingin kamu tahu perasaan itu tuh valid dan kamu tidak sendiri dalam perasaan ini. Serius kak, orang lain juga pernah ngerasain kayak gini. Aku juga pernah ngerasain hal yang sama kayak kamu. Saya cerita sedikit ya, waktu saya SMA, saya dulu juga sering dibanding-bandingin sama tetangga. Saya itu anak yang supel, tetangga saya itu anaknya itu yang supel, terus aktif belajar, aktif organisasi, sedangkan saya dulu itu anaknya kurang aktif, terus saya tuh nggak suka, kurang berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Dan jadi orang tua saya itu selalu bilang, lihat tuh teman kamu aktif, berani tampil, gak seperti kamu. Lama-lama dari situ saya mulai percaya bahwa saya memang kalah dari segalanya. Wah, saya pikir kak nggak pernah ngerasain kayak gitu. Justru karena saya pernah mengalami, makanya saya mengerti bagaimana perasaan kamu. Saat itu saya juga mulai meragukan kemampuan saya sendiri. Tetapi suatu waktu guru bahasa Indonesia saya menemukan tulisan saya dan bilang bahwa tulisan saya itu mempunyai makna. Kata-kata itu memang sederhana tapi bikin saya semangat dan berarti. Dari sana saya mulai belajar bahwa saya tidak perlu menjadi seperti teman-teman saya atau tetangga saya. Saya hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Berarti kakak bisa keluar dari perasaan itu. Bisa, tapi memang butuh waktu. Saya mulai menerima bahwa saya punya kelebihan dan berbeda, dan itu tidak harus sama dengan orang lain. Kita semua punya jalur unik untuk berkembang. Kamu juga punya potensi besar, cuma mungkin saat ini belum sepenuhnya terlihat, tapi bukan berarti kamu nggak punya potensi. Saya jadi merasa lebih tenang dengan cerita kakak. Kadang saya pikir saya aneh sendiri karena merasa seperti ini. Nggak ada yang salah kok sama perasaan kamu. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponnya. Kamu selalu datang ke sini, itu tandanya bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Sekarang tugas kita adalah sama-sama menemukan dan memperkuat hal-hal baik dalam diri kamu, bukan berdasarkan standar orang lain, tetapi berdasarkan siapa kamu sebenarnya. Ya kak, saya pengen pelan-pelan mulai bangun lagi rasa percaya diri saya. Bagus, itu langkah awal yang sangat penting dan saya di sini untuk menemani kamu. Nanti kita bisa coba bersama-sama mengenali kelebihan kamu, hal-hal yang kamu sukai, dan cara untuk mengekspresikan dirimu tanpa harus membandingkan dirimu dengan siapapun. Ya. Ya, sama-sama. Halo, selamat sore. Duduk dulu. Baik kak. Gimana? Tadi katanya mau cerita. Boleh kakak tahu apa yang ingin kamu ceritakan? Kak, saya capek banget tiap saya cerita ke ayah soal masalah saya. Selalu ujung-ujungnya saya yang disalahin. Misalnya saya cerita kalau saya stres sekolah, ayah malah bilang, kamu kurang ibadah makanya kayak gitu, atau kamu itu terlalu manja. Saya tuh cuma pingin didengar, bukan dikuliahin. Kamu merasa saat kamu sedang butuh didengar dan dimengerti, ayah kamu justru langsung menghakimi atau menasehati ya? Ya kak, jadinya saya males cerita lagi, terasa sia-sia dan bikin saya tambah stres. Oke, saya paham. Itu pasti merasa menyakitkan. Apa kamu ingin mencoba satu teknik yang bisa membantu kamu memahami situasi ini dari sudut pandang ayah kamu?
Boleh kak, saya pengen tahu kenapa ayah kayak gitu terus. Oke, kita akan mencoba teknik yang namanya role reversal. Di sini kamu akan berperan sebagai ayah kamu, sementara saya akan berperan menjadi kamu. Jadi tujuannya di sini bukan menyalahkan, tapi untuk mencoba memahami bagaimana sih ayah saya melihat situasi ini. Oke, saya coba. Langsung aja ya. Aku nih yang jadi kamu. Yah, aku capek banget. Sekolah bikin aku stres, banyak tugas. Teman-teman juga kayak menjauh. Aku ngerasa sendiri, aku boleh nggak cerita? Kamu tuh jangan gampang stres. Ayah juga dulu sekolah tapi tetap kuat. Kamu itu harus lebih banyak berdoa, jangan main HP terus. Lihat dirimu sendiri dulu. Tapi ya, aku kan pengennya kan cerita, bukan dinasehatin. Aku cuman pengen ayah dengerin aku. Aku cuman pengen dimengerti. Ayah bukannya nggak peduli. Ayah takut kamu jadi terlalu lemah. Ayah cuma ingin kamu kuat. Dunia di luar lebih kejam, nak. Kamu harus bisa jaga diri. Gimana rasanya jadi ayah kamu tadi? Aneh kak, tapi saya jadi agak paham sih. Ternyata ayah tuh takut saya jadi terlalu lembek atau ketergantungan ya. Ya mungkin kamu bisa menangkap bahwa respon ayah kamu itu bukan karena nggak peduli, tapi karena khawatir. Dia ingin kamu bisa bertahan di dunia luar. Tapi memang mungkin cara penyampaiannya nggak cocok atau kurang dengan kebutuhan kamu aja. Iya, ayah mungkin maksudnya baik, tapi kadang kata-katanya saya merasa nggak didengar. Itu pemahaman yang bagus sekali. Sekarang kamu tahu kan, ayah kamu punya sudut pandang sendiri dan kamu juga punya hak untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara yang tepat. Terima kasih banyak ya kak atas sesi konselingnya. Saya menjadi lebih paham apa yang dipikirkan ayah saya. Iya, sama-sama. Selamat pagi Rara. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Kak Ara, saya baik walaupun agak cemas akhir-akhir ini. Cemas? Kalau boleh kamu bisa cerita sedikit tentang apa yang kamu rasakan? Saya sering merasa minder Kak, setiap kali disuruh maju ke depan kelas atau ngobrol dengan banyak orang. Saya langsung gugup dan merasa saya nggak cukup bagus atau nggak sepenting teman-teman lain. Terima kasih banyak ya, kamu sudah bicara jujur dengan perasaan kamu. Itu langkah awal yang baik Rara. Kamu tahu nggak, perasaan seperti ini sudah dirasakan banyak orang. Tapi hari ini saya ingin ajak kamu coba satu metode khusus, namanya stress bombardment. Itu teknik apa Kak? Stress bombardment adalah teknik yang dimana kita akan mendengar langsung dari orang-orang terdekat kamu, teman-teman, guru, atau orang-orang yang mengenal kamu tentang kekuatan atau kualitas positif yang mereka lihat dalam diri kamu. Tujuannya agar kamu bisa melihat diri kamu sendiri dari sudut pandang yang lebih positif, bukan hanya dari pikiran kamu sendiri. Saya nggak tahu apa ada yang melihat punya kekuatan, tapi saya mau coba dengar. Baik, saya sudah menghubungi beberapa teman kamu. Ini hasilnya dan saya akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama dari Anjani. Itu teman sebangku kamu. Katanya Anjani, Rara itu tipe orang yang nggak banyak omong, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Dia nggak pernah menolak saat aku minta bantuan dan selalu memberi semangat. Menurutku dia orang yang tulus. Terus dari Aldo, teman sekelompok kamu waktu belajar IPS, katanya Rara itu orang yang paling sabar menjelaskan materi, padahal aku dan yang lain gak lambat tangkapnya, tapi dia tetap sabar dan gak marah. Terus dari guru-guru sendiri, kemudian dari Ibu Yuni, guru bahasa Indonesia kamu, dia bilang, saya perhatikan tulisan-tulisan Rara ini sangat menyentuh. Dia punya kemampuan menulis yang kuat dan peka terhadap perasaan. Dia hanya perlu percaya diri untuk berbicara, karena isi pikirannya sangat dalam dan bermakna.
Terus dari kakak kelas kamu yang ekstrakurikuler jurnalistik bilang, Rara punya rasa ingin tahu yang tinggi dan perhatian pada detail. Artikel yang dia buat selalu rapi dan terstruktur. Dia juga bisa kerja dalam tim dan tenang. Saya benar-benar nggak nyangka, Kak. Saya kira mereka nggak terlalu memperhatikan saya. Itulah Rara, kita sering lupa bahwa keberadaan kita punya dampak untuk orang lain. Bahkan tanpa kita sadari, sekarang telah mendengar apa yang kamu rasakan. Saya merasa sedikit lebih percaya diri. Kayaknya selama ini saya terlalu keras menilai diri sendiri. Padahal orang lain bisa lihat hal-hal baik dalam diri saya. Itu langkah pertama yang sangat penting, Rara. Sekarang saya ingin kamu coba refleksi. Kalau orang lain bisa melihat kebaikan dalam diri kamu, bisa nggak kamu menyebutkan 3 kekuatan atau kelebihan yang kamu sadari dalam diri kamu sendiri? Saya pikir saya memang sabar, Kak. Saya juga suka menulis dan mungkin saya cukup perhatian sama teman kalau mereka butuh bantuan. Bagus sekali Rara, kamu menyebutkan 3 hal penting, sabar, kreatif dalam menulis, dan peduli terhadap orang lain. Ini semua adalah kekuatan luar biasa. Sekarang bayangkan kalau kamu bisa mulai menunjukkan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih percaya diri. Apa yang akan berubah? Mungkin saya akan lebih berani ngomong di depan orang dan gak terlalu khawatir dinilai orang. Itu harapan yang sangat realistis. Kita akan terus bekerja sama untuk membantu kamu berkembang. Untuk sesi selanjutnya, saya ingin kamu menulis satu kejadian di minggu ini di mana kamu merasa menunjukkan salah satu kekuatan kamu ya. Baik, Kak Ara. Terima kasih banyak ya. Saya merasa lebih ringan sekarang. Sama-sama Rara, saya bangga kamu mau membuka diri. Kamu tidak sendiri dan kamu jauh lebih berharga dari yang kamu kira. Oke, terima kasih banyak, Kak Ara. Iya, sama-sama Rara. Bahagia terus ya.